Halo, nama saya Nana dari River Ranger Jakarta. River Ranger Jakarta adalah sebuah kelas belajar untuk anak-anak yang berlokasi di pinggiran Sungai Ciliwung di daerah Condet, Balekambang. Di sana kita belajar tentang mengenal lingkungan dan bagaimana cara melestarikan lingkungan. Hari ini kami akan sharing bagaimana kami memilah sampah anorganik di rumah kami. Sederhana sekali, kami cuma membaginya kepada 4 kategori supaya mudah diingat anak dan anak juga lebih semangat dan mudah mengerjakannya sendiri. Di kategori pertama adalah kategori paper dan cardboard. Di kategori ini semua bahan yang berbahan dasar kertas kita masukkan ke dalam sini, termasuk juga di dalamnya adalah kotak ini, kemudian Tetra Pak ini harus dipotong, kemudian dibersihkan dalamnya dan dikeringkan baru boleh dimasukin. Kemudian semua kotak-kotak ini ya, Tetra Pak kecil, Tetra Pak besar, dan kertas-kertas. Semua kertas, semua jenis kertas. Oke. Dan di kategori kedua, di sini saya tulis metal atau besi, kemudian kaca, aluminium, staples, kaleng, dan kabel-kabel. Dan di dalamnya ini contohnya seperti kaleng, kemudian ini ya aluminium. Biasanya di dalam coklat itu ada seperti aluminium, tapi bukan aluminium. Gimana cara bedainnya? Nah, ada yang plastik yang dicampur dengan aluminium. Kalau misalnya kita keruak begini, kalau misalnya dia tetap pada bentuknya, berarti dia pure aluminium. Tapi kalau misalnya dikeruak terus habis itu dia balik lagi ke bentuk kayak bouncing gitu ya, gede lagi, itu berarti dia udah dicampur dengan plastik. Jadi itu bukan termasuk aluminium. Kemudian yang kecil-kecil seperti staples itu juga harus dicopot karena ini bahaya banget kalau misalnya dibuang ke TPA gitu ya, kemudian nanti bisa keinjek atau kena tangan pemulung, ini sakit sekali. Jadinya ini seperti staples atau ini silet gitu ya, paku juga termasuk, itu harus kita masukkan ke tempat-tempat kecil seperti ini, ke tempat kontainer yang nantinya bisa dikirimkan ke bank sampah gitu. Oke, lanjut. Kategori ketiga saya tulis di sini plastic wrap, multi layers, snacks, dan chocolate wraps. Jadi multi layers itu anak-anak udah tahu itu plastik yang berlapis-lapis. Jadi misalnya plastik yang bungkus ciki gitu ya, kalau misalnya kita ke lab tuh ada plastiknya, ada aluminiumnya, jadi ada lapis-lapisannya. Jadi ini adalah kategori plastik yang paling banyak isinya si kotak ini, karena semua di masa pandemi seperti ini kita banyak jajan, jadinya banyak sekali plastik-plastik sisa makanan. Jadi cici, tali rafia, bubble wraps juga termasuk. Karena bubble wraps ini sekarang sudah ada yang bisa terima, jadinya bubble wraps juga bisa dikirim ke bank sampah daur ulang. Kemudian permen, aduh ini pengakuan dosa banget ya. Coklat, terus ciki, bungkus-bungkus seperti ini, itu semuanya masuk ke dalam kategori plastic wraps. Oke. Dan kategori terakhir yang keempat saya tulis di sini plastik bottles, plastik gelas, dan semua plastik yang keras. Ini mudah sekali dicerna anak-anak ya tulisannya. Jadi dari mulai Yakult, terus botol-botol, tempat makan, Mika, sedotan, plastik. Ini semuanya harus dicuci dulu, dikeringkan, baru dimasukin ke dalam sini. Dan ada styrofoam juga. Dan ini ya HDPE.
semua plastik-plastik yang keras ini. Nanti kita akan pilah lagi menjadi kategori-kategori yang lain supaya bisa dipilah untuk dimasukin ke bank sampah tertentu. Karena nggak semua bank sampah menerima semua kategori sampah, jadinya kita harus pilah lagi. Nah, tadi adalah 4 kategori pemilahan sampah yang ada di rumah kami. Karena kita memilah sampah di rumah dan mengirimkannya ke bank sampah itu 3 bulan sekali, jadinya tempat kecil-kecil itu pasti tidak muat. Nantinya kita akan pindahkan ke kontainer yang lebih besar atau dimasukkan ke dalam kardus. Contohnya seperti ini. Ini yang plastik yang keras-keras tadi, kemudian ini yang plastik yang bungkus kemasan makanan, kemudian ini ada styrofoam dan Yakult, kemudian ini adalah bagian kertas. Nanti kalau dikumpulkan dia akan seperti ini. Nah, yang siap untuk dikirimkan ke bank sampah. Gitu. Nah, kemana kita kirimnya? Untuk bagian kertas, ini diterima oleh armada kemasan. Jadi, armada kemasan itu menerima sampah kemasan makanan yang sudah bersih dan sudah dicuci, seperti kemasan-kemasan keras seperti ini, dan kertas, kemudian kaca juga, dan botol plastik serta gelas plastik. Jadinya bisa dikirim ke hampir semua bank sampah dan armada kemasan. Atau waste for change, itu juga bisa menerima. Jadi kita bisa kontak ke mereka atau kontak mereka lewat website. Oke? Kemudian kalau yang seperti ini kirimnya kemana? Kalau misalnya ini tidak bisa didaur ulang begitu saja dan hampir tidak ada yang mau mendaur ulang. Jadinya yang mau menerimanya itu adalah Rebricks, REBRICKS. Jadi bisa dilihat di Instagram mereka, Rebricks menerima sampah kemasan makanan yang sudah dicuci dan dikeringkan, nantinya akan dijadikan paving block, gitu. Gitu ya teman-teman. Kalau ada masukan atau pertanyaan, silakan tulis di komen dan hubungin kami, oke?